Pemirsa, kita berharap bahwa kasus korupsi yang melanda Republik Indonesia yang dialami oleh birokrat kita tidak semakin bertambah banyak. Apa tips yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara ini? Tim Jokowi JK sudah merumuskan untuk Anda dan menurut kubu Jokowi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Memilih menteri yang mempunyai karakter yang kuat, leadership yang kuat, kemampuan manajerial di semua kementerian mesti harus itu, dan punya integritas yang kejujuran yang baik. Saya nggak mau ngomentari masalah Pak Jero Aceh. Oke, Mas Tama, masih ingat kan dulu ada fakta integritas yang ditandatangani, tapi ini yang kemudian sangat sulit sekali. Ini sebetulnya tak ubahnya seperti Stranas. Ya, strategi nasional. Setiap tahun itu kemudian digadang-gadang sebagai strategi pemberantasan korupsi, percepatan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Tapi yang jadi soal adalah apa yang sudah dibuat itu minus evaluasi. Termasuk misalnya tidak ada sanksi terhadap desain yang sudah dibuat. Dia buat sistem kemudian ketika ada yang melanggar ini nggak ada evaluasi apalagi sanksi. Nah, kalau misalkan pemerintahnya kuat dalam tanda kutip dia punya strong leadership, maka ketika ada problem, ada masalah langsung kemudian sanksi diberikan. Atau bahkan sampai kalau misalnya memang itu berulang, bisa pencopotan. Jadi ini tapi harus sekali. Berimbang dong, sanksi dengan reward juga harus kalau ada. Soal reward, ini lain soal misalkan soal reformasi birokrasi, kan sudah banyak kementerian-kementerian yang kemudian sudah mendapatkan remunerasi. Katakanlah misalnya seperti di Kementerian Keuangan, khususnya pajak. Tapi gimana? Apa orang seperti Gayus itu sudah tidak ada? Ternyata setelah Gayus ada dana dan lain sebagainya. Ini kan kemudian jadi soal. Diberikan kemudian haknya, tapi kontrolnya tidak berjalan. Tapi kok kesannya malah ada kaderisasi koruptor ya? Dengan saya tidak tahu apakah mereka belajar dari koruptor senior pendahulunya sehingga merumuskan sebuah cara untuk mengakali ke depannya. Nah, ini kan kita harus mengandalkan sistem. Tapi sistem lagi-lagi diawasi, dijalankan oleh manusia. Bagaimana ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal perbaikan di sistem, itu semua hampir omong kosong kalau pemerintah kemudian tidak punya strong leadership tadi. Dia katakan demikian misalnya, KPK punya ide soal pendidikan anti korupsi di semua perguruan tinggi misalnya. Tapi mungkin nggak itu dijalankan kalau pemerintahnya kemudian tidak terbuka, kemudian pemerintah tidak mau menjalankan itu. Artinya akan omong kosong. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kemudian para pelaku-pelaku ini dihabiskan dalam tanda kutip. Memang ini agak PR yang sangat berat ya. PR sangat berat sekali. Bagaimana cara menghabiskan? Ya tadi, bagaimana kemudian KPK juga menggandeng kepolisian dan kejaksaan. Hari ini misalkan yang kita anggap powerful KPK. KPK kita lihat misalkan dalam 6 bulan saya hitung hanya ada 16 perkara yang ditangani. Sedangkan demand dari masyarakat tinggi sekali. Tiap tahun bisa ribuan perkara yang masuk. Nah, ini yang kemudian solusi paling pertama. Jadi polisi kemudian kejaksaan ini harus diperkuat. KPK harus lakukan fungsi korupsi. Tapi Mas, mungkin ada baiknya juga ketika proses rekrutmen kader partai itu mulai dibina dengan baik. Artinya seleksi politisi, ya kader partai atau calon birokrat yang masuk lewat partai politik itu mulai dijaga dari awal. Sebetulnya kalau soal partai, saya sendiri memang beberapa dengan teman-teman melakukan kajian soal partai politik. Nah, mau masuk partai juga? Bukan, kita melakukan kajian. Kita melakukan treatment, harus melakukan kajian kan? Ya, siapa tahu mengkaji dulu, tahu-tahu, tertarik gitu kan? Saya rasa itu, saya belum cukup umur Mas, soal itu ya. Makanya belajar dong sama ahlinya. Kita belum ada ketertarikan. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat misalnya beberapa kader-kader partai yang bagus, yang dia mengurusi partai dari nol, dia punya prestasi, dia akan tergeser oleh dalam tanda kutip pengusaha atau orang-orang yang di backup oleh pengusaha atau artis yang punya popularitas. Ini yang jadi soal yang terjadi sekarang. Kenapa? Tadi masalah kita adalah biaya politik yang sangat tinggi. Orang yang kemudian dia bagus ngurusin partai, dia bikin sistem, dia buat basis, dia buat jaringan, ini akan tergeser sama yang punya uang. Ini yang jadi soal. Kenapa? Karena tadi cost politik sangat tinggi. Saya berani bertaruh, beberapa orang yang dalam tanda kutip hebat dalam pengorganisiran itu bisa tumbang oleh serangan fajar. Ini yang terjadi. Jadi kemudian walaupun dia seleksi dimulai dari awal bagus dipiara dalam tanda kutip, tapi kalau dia nggak punya modal, kemudian partai masih mengandalkan pengusaha-pengusaha, maka yang terjadi adalah mereka akan tergeser. Jadi mau masuk partai mending kaya dulu ya. Betul. Jadi itu punya yang duit dulu soal. ya. Betul. Oke, saya akan minta komentar Bu Adi tapi nanti di segmen berikutnya. Biar lebih mendalam lagi kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.